Hai guys, Janice here and welcome back to my channel. Dan ya, makasih banyak buat kalian udah klik video ini, yang udah like, serta komen, juga subscribe channel aku. Thanks a lot. Dan kalau seandainya ada yang baru, perkenalkan, nama aku Jene. Dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, serta nyalain lonceng notifikasinya biar kalian bisa tahu setiap kali aku update video baru. Oke, nggak usah banyak cincong lagi. Jadi, di video aku kali ini aku bakalan ngebahas tentang hantu-hantu dari Amerika, jenis-jenis hantu dari Amerika. Kenapa? Karena minggu kemarin itu aku udah bikin tentang jenis-jenis hantu dari Cina kan. Dan ya, aku memutuskan agar videonya nggak panjang, aku bikin lagi jenis-jenis hantu yang dari Amerika guys. Dan ya, nggak usah banyak pembukaan, kita langsung aja ke hantu yang pertama. Annabelle. Aduh, jujur aja ya, video tentang Annabelle tuh aku pernah bikin, tapi itu tuh di jenis boneka-boneka berhantu. Dan aku nggak nyangka ternyata Annabelle itu juga adalah salah satu hantu yang cukup populer. Ya iyalah populer, orang filmnya juga udah ada berapa biji gitu kan. Cuma nggak nyangka aja kalau dia ternyata masuk kategori jenis hantu Amerika. Mungkin kebanyakan dari kalian ini udah tahu ya tentang Annabelle, tentang sejarahnya atau mungkin kisahnya. But aku cuma bakal ngejelasin lagi aja kalau seandainya ada yang baru dan kayak baru denger gitu Annabelle, tahu filmnya tapi nggak tahu bener-bener bahwa Annabelle tuh the real boneka berhantu yang ada gitu loh. Jadi aku kasih tahu ke kalian salah satu sejarah yang aku dapat tentang boneka Annabelle atau asal usul boneka Annabelle. Boneka Annabelle adalah sebuah boneka yang diyakini dirasuki oleh iblis jahat dan sering meneror pemilik dari Annabelle sendiri. Jadi setiap kali ada pemiliknya nih, dia selalu teror gitu. Nah, sedangkan dari asal usulnya ini kan sebenarnya banyak banget ya versinya guys, tapi aku bakalan ngasih cuma satu doang, yaitu ada sebuah keluarga pengrajin boneka yang mengalami kejadian yang cukup menyedihkan di mana anak perempuan mereka yang bernama Annabelle itu meninggal dikarenakan kecelakaan. Jadi ada pengrajin boneka, dia punya anak perempuan dan anak perempuannya ini masih kecil, kemudian kecelakaan dan meninggal. Nah, keluarga ini tuh bener-bener yang namanya terpuruk, mereka bersedih karena kehilangan anak perempuannya, sehingga kesedihannya mereka ini nih dipakai oleh iblis untuk apa ya, kalau kata kita kesedihan si pengrajin boneka nih orang tua, which mean orang tua dari Annabelle ini dipakai agar iblis ini tuh bisa bekerja. Gimana caranya? Dengan cara mereka itu menyerupai anak kecil yaitu Annabelle-nya datang ke orang tua melalui mimpi kah atau misalnya penglihatan. Nah, dia ini bilang bahwa dia pengen dibikinin sebuah boneka agar dia bisa tetap hidup bersama-sama dengan keluarganya di dunia. Nah, namanya juga orang tua kan, melihat hal seperti itu atau bermimpi hal seperti itu, akhirnya ya mereka nganggap oh mungkin benar gitu. Akhirnya dibikin deh nih satu boneka. Bentuknya tuh gak serem guys. Akhirnya dibikin satu boneka dan iblis itu langsung masuk ke boneka itu. Semenjak boneka Annabelle ini dirasuki oleh iblis ini, akhirnya keluarga ini tuh sering sekali mendapatkan petaka guys. Ya selain hal-hal aneh gitu yang terjadi di rumah, mereka juga mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa yang ada di boneka ini tuh bukan Annabelle anak mereka, melainkan sosok lain atau mungkin iblis. Nah, ketika mereka menyadari hal ini, itu udah terlambat guys. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk membuang Annabelle. Namun sayangnya ketika mereka membuang Annabelle, berulang kali Annabelle tuh balik. Hingga aku nggak tahu apa yang terjadi, Annabelle itu berpindah tangan, sering banget berpindah tangan dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Dan kejadian serupa tuh selalu terjadi, yaitu pemiliknya itu kena kesialan. Terus juga horor lah di rumahnya dan bahkan bisa sampai kecelakaan. Sekarang boneka Annabelle itu ada di museum yang dimiliki oleh Edward Warren dan juga Lorraine Warren. Nah, dan itu tuh lokasinya kalau nggak salah di Connecticut. Dan Edward serta Lorraine ini tuh sebenarnya adalah salah satu paranormal yang cukup handal dan juga cukup terkenal
Kak, aku yakin deh kalau kalian pernah nonton film film Annabelle, kalian pasti udah tahu deh suami istri yang ibarat kata yang jadi paranormalnya. Nah itu tuh emang bener-bener dari kisah nyata karena sosoknya tuh emang ada gitu. Ed dan juga Lorraine ini tuh beneran ada. Jadi sekarang tuh boneka Annabelle itu ditaruh di museum milik mereka dan juga dimasukin ke dalam kotak kayu yang disegel gitu loh guys. Jadi kayak dipakein holy water atau bahkan minyak urapan dan lain sebagainya agar iblis itu tidak bisa mengganggu lagi. Dan kalau nggak salah pernah ada beberapa kayak YouTuber gitu datang ke sana atau mungkin punya pengalaman untuk melihat si Annabelle ini. Mereka bilang kalau emang bahkan kalau datang tuh pintunya tuh sebenarnya nggak boleh dibuka gitu loh. Kecuali kalau nggak salah Sarah Wijayanto pernah tuh itu dibuka sekali. Kalau kalian di sini ada yang sering nonton DMS, tag di bawah karena aku juga seneng banget nonton DMS guys. Oke, kita next ke hantu selanjutnya. Hantu selanjutnya adalah Mothman. Kalau secara harfiah Mothman ini artinya adalah manusia ngengat. Nah, kalau seandainya secara kayak panjangnya, arti dari Mothman adalah sosok makhluk misterius bersayap setinggi manusia yang memiliki mata merah dan kadang muncul tanpa kepala dengan mata merah di dadanya. Jadi matanya di dada. Ada kalanya gitu. Duh, kok bajunya bengkok. Dalam buku The Mothman Prophecy, karya dari John A. Keel, Mothman memiliki sayap yang cukup besar dan bentuk badan seperti manusia tapi warnanya abu-abu. Hampir mirip lah dengan terjemahan Google yang biasa. Menurut kisah yang beredar, Mothman ini nih pertama kali kayak ada gitu loh di daerah Amerika Utara. Namun ada juga yang bilang bahwa Mothman sendiri ini merupakan salah satu makhluk yang menghuni pegunungan Appalachia, dimana emang pegunungan itu tuh salah satu pegunungan dengan trek yang cukup sulit dan kalau seandainya mau didaki sampai beres, pegunungan itu tuh dibutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun guys buat ngedaki kan itu pegunungan ya, artinya pegunungannya ada banyak gitu loh. Itu tuh pegunungan Appalachia. Banyak kisah yang beredar tentang penampakan Mothman, tapi kebanyakan itu mereka mengatakan Mothman itu selalu muncul di jalan yang sepi. Kemudian mereka cenderung akan mengejar setiap mobil yang lewat gitu loh. Jadi misalnya nih, ini jalan sepi kan, mungkin ada yang lewat nih, 1 mobil. Nanti kalau sampai ketemu penampakan Mothman ini cenderung akan mengejar mobil itu guys. Nah, dan kalian tahu nggak? Ternyata di Amerika, di beberapa tempat di Amerika itu, mereka itu mengadakan sebuah festival untuk merayakan si Mothman. Aku nggak tahu sih maksud dari festival itu dibuat tuh untuk apa, tapi yang jelas ada festival untuk memperingati Hari Mothman gitu loh di Amerika. Tapi ya nggak semua tempat ya, cuma di beberapa tempat aja. Kalau nggak salah di Virginia juga ada gitu loh, festival khusus Mothman. Bahkan sampai dibikinin gitu patungnya. Bingung aku, ini hantu tapi kenapa kesannya tuh kayak pahlawan ya? Selanjutnya yang cukup terkenal, bahkan ada beberapa video pernah aku lihat tentang hantu ini, yaitu adalah Slender Man. Slender Man ini berbentuk seperti manusia, namun dia tuh cenderung tipis gitu loh guys, bukan kurus ya, tipis, dan dia memiliki tangan serta kaki yang panjang gitu, humanoid lah istilahnya, berbentuk kayak manusia tapi yang nggak manusia juga gitu. Slenderman juga berkulit pucat dan menggunakan setelan jas. Nah, rapih nih, walaupun bentuknya kayak gitu dia tetap pakai jas. Slenderman ini dikatakan sangat senang mengganggu serta menculik orang guys, terutama anak-anak. Ia juga dikatakan memiliki kemampuan untuk menghipnotis sehingga setiap korbannya atau calon korbannya itu susah untuk melarikan diri. Slenderman ini sering diam di hutan-hutan kalau enggak tempat sepi yang terbengkalai. Selain itu juga dikatakan bahwa Slenderman ini bukan hanya memiliki kaki dan tangan yang panjang, melainkan dia juga tuh punya kayak tentakel yang keluar gitu. Dan tentakelnya ada yang bilang 2, ada juga versi yang bilang itu tentakelnya ada 4. Jadi kayak laba-laba dong ya jatuhnya. Kalau enggak, jujur dalam pikiran aku kepikirnya itu adalah Spider-Man yang pas dia dapat baju baru dari Tony Stark yang dia tuh kayak di belakangnya ceprok gitu loh. Tahu nggak guys? Adalah itu pokoknya. Oke, itu tadi guys jenis-jenis hantu dari Amerika Serikat. Dan kalau seandainya kalian ngerasa aku rada ngaco ngomong,
kayak nggak nyambung atau gimana, jujur aja ini udah jam 1 pagi. Aku minta maaf kalau seandainya ada salah kata, dan aku berterima kasih banget ke kalian kalau seandainya kalian udah mau nonton dari awal sampai akhir, bahkan kalian mau komen, terus kalian yang belum subscribe langsung subscribe. Thanks a lot. Dan ya guys, gitu dulu dari aku. See you guys in my next video. Bye.